Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahul Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak makbul. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah, sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam ini membicarakan tentang meminta perlindungan dari 4 hal. Hadis yang barusan kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Beliau meminta perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, bahkan ada yang bisa mencelakai si pemilik ilmu itu sendiri. Dan bermanfaat tidak bermanfaatnya, maka agamalah yang menjadi alat ukurnya, bukan nafsu. Karena ada kalanya sesuatu yang dipandang baik menurut nafsu, tetapi tidak baik menurut agama. Lalu apa yang menjadi tanda-tanda ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, ilmu yang kita miliki menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku, kata Allah, adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin luas wawasannya, semakin dalam pengetahuannya, semakin membuat dia takut dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada manusia atau makhluk yang lain. Kalau kita takut kepada hewan menjarak, jangan mendekat.
takut kepada ular, jauhi ular. Takut kepada singa, jauhi singa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan mengerjakan yang diperintah oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menuntut ilmu, tuntutlah dari ayunan sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang perlu digarisbawahi, ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau untuk ukuran ilmu, Ustaz tidak ragu lagi. Dalam usia bapa ibu usia sekarang, bisa dipastikan ilmunya sudah banyak. Namun yang menjadi pertanyaannya, sudahkah bermanfaat atau belum? Kita sebenarnya bisa ukur ilmu kita masing-masing. Apakah bermanfaat untuk diri kita, atau yang lebih luasnya bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bangsa, negara dan agama kita. Kalau sekiranya belum mendatangkan manfaat, maka artinya ilmu belum menjadikan kita takut atau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu menjadikan kehidupan kita mudah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang, kehidupan yang sukses. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dengan ilmu menjadikan kehidupan kita mudah, kehidupan kita menjadi dihargai, dimuliakan, kehidupan yang senang, kehidupan yang sukses, bahkan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat, manakala ilmu kita bisa sebagai investasi amal di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin." Apabila mati anak cucu Adam, putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau secara umur umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Tetapi Allah memuliakannya, walaupun umurnya pendek, amalannya bisa melebihi amalan orang yang umur panjang. Salah satunya adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dengannya. Dan ilmu yang paling tinggi nilainya itu adalah ilmu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahun nas. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada manusia. Ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, lantaran yang kita ajarkan dia bisa baca Al-Quran,
sehingga dia bisa memahami Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bahkan dia amalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap kali dia membaca Al-Quran dia dapatkan pahala, kita pun juga mendapatkan pahala yang sama. Inilah yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk menempati surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubuhul ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata Nabi, jalan dalam menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Berarti orang yang berilmu mengantarkan orang itu menempatkan dirinya di dalam surga. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kapan ilmu itu tidak memberi manfaat? Setidaknya apabila terjadi dua hal. Yang pertama, kita yang belajar menuntut ilmu, belajarnya tidak ikhlas karena Allah, tidak untuk mencari keridhaan Allah. Rasulullah menyatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung kepada niat. Kalau kita menuntut ilmu dan ilmu itu merupakan ibadah, kalau tidak ikhlas karena Allah untuk mencari keridhaan Allah, maka boleh jadi ilmu yang kita dapatkan tidak memberikan manfaat. Yang kedua, ilmu kenapa tidak bermanfaat? Disebabkan ilmu yang didapat tidak diamalkan. Kalau persoalan ilmu sudah banyak, cuman lagi persoalan amalan. Ketika ilmu yang kita punya tidak diamalkan, bahkan Allah mengecam, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang mengatakan tapi dia tidak mengerjakannya. Dia tahu, dia paham, dia mengerti, tapi dia tidak mengamalkannya dalam kehidupannya, maka ilmu sebanyak apapun yang dia punya tidak akan memberikan manfaat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi ilmu yang bisa mendatangkan mudarat, ilmu yang bisa mencelakai diri kita. Katakanlah ilmu-ilmu yang tidak baik. Kalau di pasaran, katakanlah komplotan copet, mereka itu juga belajar bagaimana teknik copet yang hebat. Dia copet tapi tidak ketahuan. Ini juga ilmu, ada triknya, tapi ini ilmu yang memberi mudarat. Apalagi yang sampai belajar ilmu sihir, ilmu bagaimana memisahkan antara suami dengan istri orang lain, ilmu bagaimana membuat kerusakan untuk orang lain, maka ini ilmu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia berserikat atau bekerja sama dengan iblis laknatullah. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Rasulullah bermohon kepada Allah berlindung min qalbin la yakhsha,
dari hati yang tidak bisa khusyuk. Khusyuk artinya fokus, konsentrasi. Seumur-umur hidup kita kalau tidak bisa fokus dan konsentrasi, bisa dipastikan kehidupan kita apapun yang kita lakukan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Misalkan urusan dunia, melakukan pekerjaan, menyelesaikan tugas-tugas. Kalau kita bekerja tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam bahasa agamanya, maka hasil pekerjaan kita tidak bagus. Kalau ada orang tukang tidak fokus, dia tukang rusak hasil kerjanya. Apalagi ibu-ibu yang menjahit pakaian, kalau tidak fokus dalam menjahit, rusak hasil jahitannya. Anak-anak yang belajar walaupun otaknya cerdas, tapi tidak bisa fokus dalam belajar, tidak nangkap apa yang diajarkan kepadanya. Apalagi kita dalam ibadah, baca Quran tidak bisa fokus, maka kita membaca Quran tidak memberikan pengaruh. Padahal Allah mengatakan Al-Quran itu adalah asyifa'u fis sudur, obat di dalam hati. Jadi ketika hati tidak khusyuk, maka kita pun tidak bisa melakukan sesuatu dengan secara maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Apa yang menyebabkan hati tidak bisa khusyuk? Disebabkan dosa dan disebabkan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, setiap kali kita berbuat dosa, maksiat, ada bintik hitam di dalam hati kita. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka semakin banyaklah bintik-bintik hitam di dalam hati kita. Dan bintik hitam itu bisa menutupi hati. Kalau hati sudah tertutup, hati tidak bisa lagi menerima kebenaran. Hati tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang memberi manfaat, mana yang mendatangkan mudarat. Hati tidak bisa lagi memilah dan memilih, memisahkan semua itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengelompokkan hati manusia kepada 3 kelompok. Dari yang 3 itu, 2 tidak bisa fokus, yang 1 bisa fokus. Yang pertama kata Allah, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti tidaklah akan bermanfaat harta dan juga tidak akan bermanfaat anak. Yang bermanfaat menghadap kepada Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, kata Allah, kami tambah penyakit mereka. Tanda hati yang berpenyakit adalah hati yang merasa tidak nyaman. Karena ketika fisik dikatakan sakit, sesuatu yang menimpa kita yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman, itu namanya sakit. Jadi ketika hati kita berpenyakit, ada saja masalah. Orang dapat nikmat, kita tidak senang. Ada rasa iri, ada rasa dengki, ada berprasangka buruk. Bahkan kalau ibadahnya ria. Ini adalah hati yang berpenyakit, hati yang dalam masalah. Bahkan ada yang merasakan hidup serba sulit, hidup serba susah,
sampai-sampai dia merasakan dunia ini seakan-akan sempit. Sebetulnya bukan dunia yang sempit, tetapi hatinya lah yang sempit, hatinya lah yang bermasalah. Maka ketika kita mendapatkan tanda-tanda seperti itu, maka mestilah kita obati. Tentu obatnya bukan ke dokter, obatnya bukan ke rumah sakit. Di antara obat hati, kata Allah, bizikrillah, zikir, ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, membuat hati menjadi tentram. Apabila hati kita sudah tentram, sudah tenang, sudah senang, maka kehidupan pun akan terasa lapang. Maka kehidupan pun akan kita rasakan mudah dalam menjalaninya. Ini hati yang tidak bermasalah. Yang kita takutkan lagi adalah hati yang mati. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka. Diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tidak pengaruh. Dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, tidak pengaruh. Ibaratnya air atau gelas yang sudah ditutup dengan penutup di atas, dituangkan dengan air dari atasnya, tidak akan mampan masuk ke dalam gelas, karena airnya sudah tertutup. Begitulah hati kalau sudah mati, menyebabkan tidak bisa menerima kebenaran. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Rasul berlindung kepada Allah min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah bisa khusyuk. Yang ketiga, Rasulullah berlindung kepada Allah min nafsin la tashba, berlindung dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Yang namanya nafsu memang tidak mengenal rasa puas, tidak mengenal batas cukup, sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kana libni Adam wadi'an min zahabin labtaghu lahuma thalisan." Kalaulah manusia, anak cucu Adam ini, kata Rasul, dikasihkan 2 lembah emas, dia masih mencari lembah ketiga. Dapat yang 3, dia masih mencari yang keempat. Begitu seterusnya. Kita dengan uang tidak pernah akan merasa cukup, pasti akan kita cari lebih dan lebih. Kita ketika sudah memiliki harta tidak pernah merasa cukup, akan mencari lebih dan lebih. Jadi nafsu yang tidak pernah merasa puas, maka akhir dari pencarian itu adalah hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke liang kubur. Kematianlah yang membatasinya, kematianlah yang menghentikannya, kematianlah yang menjadi dia tidak lagi mencari dan mencari. Maka ketika kematian itu datang, disitulah habisnya keinginan, harapan dan cita-cita yang nafsu kalau diperturutkan, tentulah kehidupan orang akan celaka. Ada ungkapan orang, Bapak Ibu, sebetulnya kata orang, kebutuhan hidup itu tidak tinggi. Yang tinggi itu adalah gaya hidup, gengsi-gengsian dalam hidup. Sebetulnya kebutuhan hidup tidak banyak. Yang banyak itu adalah keinginan. Jadi makanya kita pilah dan kita pisahkan mana yang betul-betul kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kebutuhan sifatnya sesuatu yang harus terpenuhi. Kalau tidak ada, mau meminjam boleh. Kalau tidak ada, mau hutang boleh, karena itu kebutuhan.
Tapi kalau untuk memenuhi keinginan tidak boleh. Jadi misalkan saja makan adalah kebutuhan. Kita butuh karbohidrat, protein, lauk pauk. Sebetulnya dengan porsi 10 atau 15 ribu sudah terpenuhi kebutuhan. Tapi kalau inginnya kita ingin makan di tempat yang mahal, ingin dalam bentuk penyajian yang mahal, sehingga nasi putih dengan ayam yang biasa 15 ribu orang bisa jual dengan harga 50 ribu satu porsinya. Kalau sekali-sekali itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah memperturutkan. Tambah lagi kantong yang barangkali tidak cukup dipaksakan, akhirnya kehidupan bakal celaka. Begitu juga ada orang yang suka setiap hari itu jalan-jalan saja kerjanya, pergi refreshing saja. Minggu ini terbang ke Singapura, terus ke Malaysia. Setelah balik minggu selanjutnya terbang lagi ya ke lain-lain tempat. Kalau itu diperturutkan, alamat celaka dan sengsaralah kehidupan manusia. Jadi Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah puas. Maka di dalam Islam kita dilarang memperturutkan nafsu, tidak boleh. Namun juga Islam tidak membolehkan kita untuk membunuh nafsu, memusnahkan nafsu. Karena kita juga tidak bisa hidup tanpa nafsu. Misalkan ada orang yang sudah sakit 1 minggu, 1 bulan tidak makan-makan. Kalau kita tanya, Pak Bu, kenapa tidak makan? Apa jawaban beliau? Tidak bernafsu. Tidak ada nafsu makan. Kalau hal itu dia perturutkan, bisa menyebabkan kematian. Jadi kita hidup kalau tidak punya nafsu, kita pun tidak bisa hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini dengan pakaian bersih, dengan wajah yang bersih, dengan pakaian harum, itu disebabkan ada dorongan nafsu. Kalau tidak bernafsu, mungkin ada yang sudah 1 bulan tidak mandi-mandi, pakaian sudah 1 tahun tidak dicuci-cuci, wajah pun tidak pernah dibasuh. Kenapa terjadi seperti itu? Tidak nafsu. Apalagi untuk melanjutkan keturunan di atas permukaan bumi ini, kalau tidak nafsu, tidak ada terjadi pernikahan. Kalau tidak nafsu, tidak akan lahir anak. Jadi agama juga tidak membenarkan kita untuk memusnahkan nafsu, untuk menutup rapat-rapat nafsu. Lalu dibagaimanakan nafsu itu? Namanya dikendalikan. Ketika nafsu kita kendalikan, maka kita bisa menempatkan, memposisikan nafsu pada tempatnya. Ada saatnya nafsu mengarah kepada yang baik, kita perturutkan. Ada kalanya nafsu itu mestilah dikendalikan. Dan inilah perjuangan berat kita. Untuk mengendalikan nafsu ini amatlah berat. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika kembali dari perperangan Badar, Rasul menyampaikan, nahnu raja'na min jihadil akbar, jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Nabi. Kita baru saja pulang dari jihad, perjuangan yang kecil, dan akan menghadapi jihad, perjuangan yang besar. Lalu sahabat bertanya, masih ada lagi perperangan yang lebih besar dari perperangan Badar ini ya Rasul? Jawab Nabi, na'am wa hiya jihadun nafs. Iya, kata Nabi, iaitunya jihad melawan hawa nafsu. Jadi melawan hawa nafsu ini serba sulit Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, alasannya kenapa berat? Salah satunya adalah nafsu tidak boleh dimusnahkan.
Sudah jelas dia harus dilawan, tetapi tidak boleh dimusnahkan, ribet jadinya. Tapi kalau sudah jelas itu musuh, lalu kita akan melakukan serangan membabi buta, yang penting kita menang, mungkin tidak panjang persoalannya. Sekarang tidak boleh dimusnahkan. Tambah lagi kata beliau, nafsu itu ada dalam diri, tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Kalau bisa dipisah, barangkali sore sehabis mandi, mungkin bisa kita kecoh, kita tinggal saja di rumah. Ya, tidak usahlah kamu ikut saya pergi ke surau, ke musola, ke masjid. Tetapi kenyataannya nafsu itu tidak terpisahkan dari diri kita. Begitulah sulit menghadapinya. Tambah lagi kata beliau, nafsu itu tidak bisa dilihat. Kalau lawan bisa dilihat, dapat cara, teknik, strategi untuk menghadapinya. Tapi kalau musuh yang dihadapi tidak bisa dilihat, di sinilah sulit itu. Tambah lagi dia selalu melakukan perlawanan. Jadi artinya apa yang dilarang oleh agama, nafsu itu yang dia inginkan. Kata agama, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Tapi kata nafsu, makanlah sebanyak-banyaknya. Kata agama, ya, jagalah waktu sebaik-baiknya, gunakan untuk hal bermanfaat. Tapi kata nafsu, pergilah berfoya-foya, habiskanlah waktu untuk bermain dan berhuru-hara. Jadi artinya dia selalu melakukan perlawanan. Di sinilah beratnya Bapak Ibu, sehingga perlu kita berdoa kepada Allah. Jadi doa itu kan artinya permohonan, permintaan, minal adna ilal a'la, dari yang rendah ke yang tinggi. Kita tumpukan harapan kita, permohonan kita kepada Allah, sehingga dengan kekuatan dan kekuasaan Allah, Allah bisa merubah segala-galanya. Kalau Rasul mengibaratkan doa itu, ad-du'a'u silahul mu'min, kata Nabi. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ibarat orang berperang, sebetulnya musuh itu bisa dikalahkan tanpa senjata. Tetapi kalau ada senjata, maka musuh akan lebih cepat bisa dikalahkan. Begitu pula kita dengan doa, seumur-umur hidup kita, sebetulnya batas sukses, batas berhasil bisa kita raih. Kehidupan sukses bisa kita capai dengan usaha maksimal. Namun kalau kita sertakan dalam berdoa, maka pencapaiannya akan lebih cepat. Untuk mencapai kepada garis finishnya akan lebih mudah. Makanya kita selalu menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan semakin dekat kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, Nabi berlindung min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak makbul. Doa tadi adalah harapan, permohonan, permintaan kita tumpukan kepada Allah. Namun ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebab doa tidak dikabulkan? Yang pertama, kalau kita memakan makanan haram. Ada seorang laki-laki di padang pasir, dia memakai pakaian yang tidak pakaian yang tidak terurus, rambut juga tidak terurus, lalu dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa meminta kepada Allah. Lalu Rasulullah menyatakan, mana mungkin doanya akan dikabulkan Allah, karena yang dia makan adalah dari yang haram. Pakaian yang dia pakai adalah dari yang haram. Mana mungkin, kata Nabi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hal makanan. Yang kita makan itulah nanti yang akan menjadi darah daging kita.
Yang kita makan itulah nanti yang melahirkan energi. Dengan energi itu kita bisa berbuat, bergerak, melakukan aktivitas dan berfikir. Andaikan yang kita makan dari yang haram melahirkanlah energi, lalu kita berfikir dengan energi itu, kemungkinan pemikiran kita pun akan pemikiran haram. Suka berfikir hal-hal yang dilarang, berfikir hal-hal yang tidak berfaedah. Kalau kita bekerja, melakukan aktivitas, yang kita kerjakan pun berpeluang melakukan pekerjaan-pekerjaan haram, melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena energi kita tumbuh berasal dari yang haram. Jadi selagi ada yang haram yang kita makan, akan memberikan peluang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa penyebab doa tidak dikabulkan? Ketika orang berdoa, dia meminta tapi hatinya lengah. Dia berdoa, lisannya meminta kepada Allah, tetapi hatinya tidak hadir dalam berdoa. Ada orang dikala doa bersama, mulutnya mengucapkan amin, tapi tangannya sibuk memain handphone. Dia juga ikut berdoa, tetapi juga sibuk dengan aktivitas yang lain. Ada yang sibuk sambil ngomong dengan teman sebelahnya. Kalau seperti itu keadaan kita berdoa, tidak mungkin doa bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa tidak bisa dilepaskan dengan keikutsertaan hati. Jadi ibaratnya, kalau kita berhadapan dengan orang terpandang di dunia ini, dengan orang yang mulia, lalu kita lengah, kesannya tidak sopan. Apalagi kita akan menghadap zat yang maha segala-galanya, maha kuasa di atas segala yang kuasa, maha pengasih di atas segala pengasih. Lalu ketika berhadapan dengan zat seperti itu, hati kita lengah dalam berhadapan, tentu keadaan ini lebih tidak sopan lagi. Jadi kalau itu keadaan kita berdoa, kemungkinan doa tidak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penyebab doa tidak dikabulkan karena masih banyak melakukan maksiat dan dosa. Semakin banyak maksiat dan dosa, semakin menyebabkan rezeki pintu-pintunya pun akan tertutup oleh Allah. Sebaliknya, ketika ada orang yang taat, orang yang takwa, soleh, soleha, menjadi sebab pintu rizkinya pun akan dibukakan oleh Allah. Dalam surah At-Talaq, Allah menyatakan min haitsu la yahtasib. Dia mendapatkan rizki dari arah, dari pintu yang tidak disangka-sangka, dari pintu, dari arah yang tidak diduga-duga. Yang menyebabkan dia mendapatkan seperti itu disebabkan karena ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Bapak Ibu, andaikan kita setelah kita ukur diri kita masing-masing, sepertinya kita tidak bisa maksimal mampu bisa dekat dengan Allah. Sepertinya kita tidak bisa maksimal mampu mengetahui cara untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Maka mungkin ada usaha kita limpahkan kepada anak keturunan kita. Jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, maka bisa jadi disebabkan kesolehan anak-anak kita menyebabkan rizki kita dilapangkan oleh Allah. Boleh jadi disebabkan karena kesolehan dan soleha anak-anak kita, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ketika ada hal-hal
yang bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Selama hal itu kita lakukan, maka tentulah doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, karena ini doa dari Rasulullah, jadi seharusnya kita juga membacakan doa ini. Kita menghafalkan dan kita juga senantiasa memintakan kepada Allah seperti apa yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam doa ini ada 4 permintaan. Yang pertama, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang ketiga, min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Yang keempat, min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Kalau dalam hadis Tirmizi yang keempat ini versinya beda. Kalau yang tadi min da'watin la yustajabu laha, kalau hadis Tirmizi min du'ain la yusma. Jadi awalnya sama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma, atau wa min da'watin la yustajabu laha. Baik Bapak Ibu, waktu Isya sudah masuk. Sebelum ditutup, kok ada Bapak Ibu nak batanyo, boleh batanyo. Kalau tidak kita tutup, kita lanjutkan sholat Isya berjamaah. Ada Bu, silakan Ibu. Iya Bu. Iya. Kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia, Nah, Nabi berdoa berbahasa Arab karena Nabi orang Arab. Pernah enggak dalam riwayat Nabi berdoa bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Enggak pernah. Nabi berdoa berbahasa Arab karena Nabi orang Arab menggunakan bahasa Arab. Doa karena itu permintaan, keinginan, harapan. Jadi yang menjadi inti dalam kita berdoa, kita tahu yang kita minta, kita paham dengan yang kita harapkan. Jadi dalam hal doa, mau berbahasa Indonesia, mau berbahasa Arab, sama saja. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang sudah ada ketentuan aturan main dari Allah dan Rasulnya, tidak bisa ditawar. Misalnya solat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, di dalamnya tidak boleh ada berbahasa selain bahasa Arab. Itu sudah aturan, itu sudah ketentuan. Tapi kalau doa mau berbahasa apapun yang kita paham, boleh. Meskipun mungkin kalau ada yang paham berbahasa binatang seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa berbahasa semut. Karena bala tentaranya ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin, ada dari golongan binatang. Seluruh bahasa bala tentaranya itu Nabi Sulaiman paham. Jadi kalau dia berdoa menggunakan bahasa apapun, kalau dia tahu tidak masalah, tidak harus berbahasa Arab. Nah, tapi kalau kita mampu dan biasanya Bapak Ibu, ayat juga hadis juga memberikan isyarat bahwa bahasa Arab ini bahasa yang luar biasa. Nanti surga pun orangnya juga menggunakan bahasa Arab. Ibadah yang kita kerjakan banyak berbahasa Arab. Literatur sumber ajaran Islam pun menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab memiliki keistimewaan khusus. Memiliki keistimewaan khusus dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu alangkah baiknya
Kalau kita mampu tahu dengan lafal-lafal bahasa Arab, alangkah baiknya doa kita seperti doa Nabi menggunakan bahasa Arab. Apalagi doa yang diambilkan dari Al-Quran, tentu seluruh doanya berbahasa Arab. Bahkan di atas dari itu, bahasa Al-Quran ini bahasanya mukjizat malahan, lafaz dan maknanya mukjizat. Misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dalam surah Al-Baqarah. Intinya kan meminta, ya Allah, selamatkanlah hidup kami di dunia dan selamatkanlah kehidupan kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Tapi ini doa dengan menggunakan bahasa Quran. Di samping bahasa kita gunakan bahasa Quran, membaca per hurufnya pun berpahala. Bedalah kira-kira nilainya. Jadi persoalan boleh tidak bolehnya, boleh. Menggunakan bahasa saja boleh, terutama doa sasarannya adalah kita tahu dan paham apa yang kita minta kepada Allah. Jadi selagi kita tahu dan paham, maka tidak ada perselisihan mau menggunakan apa bahasa apa saja di dalam berdoa, kecuali ibadah khusus yang sudah aturan dan ketentuannya, maka tidak bisa dialih bahasakan. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi keistimewaan tersendiri ada di dalam bahasa Arab. Tapi persoalan boleh saja. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.